Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengukuran panjang, massa, suhu, luas, keliling, volume, dan kapasitas. Sebelumnya perkenalkan, saya Rento Busa Putri, Saya Anastasia Cwitara Makamila. Saya Rahada Aisyah Safinaila. Baik, yang pertama di sini ada apa itu pengukuran. Pengukuran itu adalah proses menentukan nilai atau jumlah suatu besaran dengan cara membandingkannya terhadap satuan standar. Dalam pengukuran, dua elemen penting harus diperhatikan, yaitu nilai besaran dan satuan. Nilai besaran menunjukkan jumlah atau ukuran dari objek yang diukur, sementara satuan merupakan standar yang pengukurannya digunakan. Baik, yang kedua di sini ada pengertian panjang. Panjang itu adalah ukuran jarak antara dua titik. Kita bisa mengukur panjang benda atau jarak antara dua tempat. Alat mengukur panjang itu ada penggaris, meteran, dan tali ukur. Penggaris itu adalah alat ukur panjang yang paling umum digunakan. Meteran adalah alat ukur panjang yang lebih umum dari penggaris. Tali ukur adalah alat ukur panjang yang fleksibel dan dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak beraturan. Contoh untuk materi panjang, yaitu yang pertama ada tali dipotong menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah 10 cm, bagian kedua 15 cm, dan bagian ketiga 20 cm. Yang ditanya di sini panjang tali mula-mula berapa cm? Jadi kita tulis apa yang diketahui di soal. Bagian pertama itu 10 cm. Bagian kedua 15 cm. Bagian ketiga 20 cm. Yang ditanyakan panjang tali mula-mula. Jadi panjang tali mula-mula itu berarti yang sebelum dipotong. Jadi kita satukan kita dengan cara menjumlahkan ketiga bagian yang dipotong sebelumnya. Bagian pertama ditambah dengan bagian kedua ditambah bagian ketiga. Yaitu bagian pertama 10 cm ditambah 15 ditambah 20. Jadi 45 cm. Jadi panjang tali mula-mula itu 45 cm. Yang ketiga ada pengertian massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Sederhananya setiap benda memiliki massa yang berbeda-beda seperti meja, kursi, gelas, bola, dan udara. Alat mengukur massa itu ada neraca dan timbangan. Contoh untuk materi massa itu ada sebuah kotak berisi 3 buah batu bata. Setiap batu bata memiliki massa 2 kg. Berapa kilogram massa total batu bata dalam kotak? Jadi yang diketahui di sini dalam sebuah kotak berisi 3 buah batu bata. Satu kotak 3 bata. Setiap satu bata itu 2 kg. Yang ditanyakan itu massa total batu bata dalam kotak. Jadi cara menjawabnya itu kita jumlah massa total. Itu sama dengan isi jumlah bata dalam satu kotak itu kan 3 bata. 3 bata. Terus dikalikan dengan jumlah 1 bata.
Jumlah satu bata itu 2 kilo. Totalnya itu ada 6 kilogram. Jadi total massa dalam satu kotak itu ada 6 kilogram. Yang selanjutnya yaitu pengertian suhu. Setiap manusia dapat merasakan panas dan dingin sebuah benda karena adanya suhu. Suhu adalah besaran yang menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Dalam matematika, suhu sering dianggap sebagai sebuah variabel atau besaran. Namun, dalam pelajaran matematika anak SD, suhu sering digunakan dalam soal cerita untuk melatih kemampuan kita dalam menghitung. Dari hal tersebut, telah kita dapat mengenal bahwa suhu merupakan sebuah besaran. Dan memahami konsep suhu, kita bisa lebih mudah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan suhu. Suhu juga bisa diukur menggunakan alat pengukur suhu sebagai berikut. Yang pertama yaitu termometer klinis, yang kedua termometer ruangan, yang ketiga yaitu termometer digital. Nilai derajat sebuah suhu diatur ke dalam 4 jenis skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Selanjutnya contoh dari suhu yaitu suhu di dalam kulkas min 5 derajat Celcius. Saat listrik mati, suhu di dalam kulkas naik menjadi 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapakah suhu di dalam kulkas setelah listrik mati selama 15 menit dan berapa suhu akhir dalam kulkas tersebut? Yang pertama, kita akan mencari suhu kulkas selama 15 menit, yaitu dengan cara 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Setelah itu 3 derajat Celcius dikali dengan 3 sama dengan 9 derajat Celcius. 9 derajat Celcius ini adalah suhu setelah listrik mati selama 15 menit. Yang kedua yaitu kita akan cari suhu akhir di dalam kulkas tersebut, yaitu dengan cara 9 derajat Celcius ini ditambah dengan min 5 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius. Ini adalah hasil akhir dari soal tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian luas, ukuran dari bidang atau ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau area tertentu. Luas sering diukur dalam satuan persegi, seperti meter persegi atau kilometer persegi, tergantung pada skala pengukuran yang digunakan. Alat ukur yang biasa dipakai oleh luas adalah penggaris atau pita ukur. Macam-macam bentuk bidang yaitu luas persegi, dengan rumus L sama dengan sisi kali sisi. Yang kedua yaitu luas segitiga dengan rumus L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Yang ketiga yaitu luas lingkaran dengan rumus L sama dengan pi kali jari-jari pangkat 2. Contoh selanjutnya, Padi memiliki taman yang bentuknya segitiga. Ukuran tingginya 9 meter dengan alas 11 meter. Suatu hari Pak Adi penasaran ingin tahu berapa luas taman miliknya. Ia pun mengukur taman tersebut. Setelah dihitung berapa luas taman Pak Adi. Di sini diketahui alasnya 11 meter dan juga tingginya 9 meter. Rumus dari luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 dalam kurung alas kali tinggi. Selanjutnya kita masukkan 1/2 dalam kurung 11 dikali 9 sama dengan 1/2 dikali 9. Hasilnya 49,5 meter. Ini hasil akhir dari rumus luas segitiga. Selanjutnya di sini yaitu keliling. Keliling adalah jarak perpindahan titik dari lintasan awal sampai ke lintasan akhir. Titik awal dan titik akhir adalah titik yang sama. Jadi kalau titik awalnya A, nanti dia berakhir juga di A. Jadi kalau misalkan mau menghitung persegi panjang ini, jadi A ke B, B ke C, C ke D, lalu D kembali lagi ke A. Dan di sini juga ada beberapa contoh untuk rumus dari keliling. Selanjutnya di sini untuk contoh soal keliling
ada persegi dengan sisi 7 cm. Lalu kemudian untuk mencari keliling persegi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu titik awal ke titik akhir. Jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena semua sisinya sama, jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28 cm. Bisa juga dengan 4 kali sisi karena ini adalah keliling persegi. Jadi hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya di sini ada volume. Volume adalah besaran fisik yang mengukur jumlah ruang 3 dimensi yang ditempati oleh suatu benda atau sistem. Volume sering digunakan untuk menggambarkan ruang yang diisi oleh benda padat, cair, atau gas dan diukur dalam satuan kubik. Di sini juga ada contoh beberapa volume dari bangun ruang. Kemudian untuk contoh soal volume, tentukan volume bangun datar balok di samping jika panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 6 cm, 3 cm, dan 5 cm. Di sini kita tahu bahwa volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi sudah diketahui bahwa panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 6 cm, 3 cm, dan 5 cm. Jadi tinggal dimasukkan untuk panjang 6 dan lebarnya 3, lalu tingginya 5. Jadi 6 dikali 3 dikali 5 sama dengan 90 cm kubik. Jadi jawabannya adalah ini. Yang terakhir di sini ada kapasitas. Kapasitas didefinisikan sebagai jumlah maksimum volume yang dapat ditampung oleh suatu bangun ruang atau wadah 3 dimensi. Ini menunjukkan batas maksimum isi yang bisa ditampung oleh suatu ruang, biasanya dalam bentuk zat seperti cairan, gas, atau material lainnya. Kapasitas ini berbeda dengan volume total bangun ruang yang juga mencakup material penyusun seperti dinding atau dasar wadah. Kapasitas hanya memperhitungkan ruang dalam yang dapat diisi. Contoh penghitungan kapasitas melibatkan rumus volume dari bangun ruang tertentu, misalnya tabung, balok, ataupun kerucut, dengan fokus pada ruang yang tersedia untuk menampung zat tertentu. Jadi, kalau misalkan volume itu kita menghitung total volume suatu bangun ruang. Jadi kalau misalkan ada gelas, itu yang diukur volumenya seluruhnya termasuk dinding dan juga alasnya. Tapi kalau kapasitas itu dia hanya menghitung seberapa banyak yang dapat ditampung oleh gelas itu. Untuk soal kapasitas, sebuah gelas berbentuk silinder memiliki tinggi 14 cm dan jari-jari luar 7 cm. Namun, botol tersebut memiliki dinding tebal 1 cm. Hitunglah kapasitas botol yang bisa diisi oleh air. Jadi, untuk menghitung kapasitas itu sama dengan volume, cuman untuk jari-jarinya itu dikurang sama dinding si bangun ruangnya itu. Jadi, karena jari-jari luarnya di sini itu 7 cm dan tebal dindingnya 1 cm, maka untuk jari-jari dalamnya 7 cm ini dikurang sama 1 cm. Jadinya 6 cm. Lalu dimasukkan ke rumusnya untuk kapasitas, yaitu Pi dikali jari-jari dalam jari-jari dalam kuadrat dikali tinggi sama dengan 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 14 sama dengan 1582,56 cm kubik. Bisa dibulatkan menjadi 1583 cm kubik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.